Dalam tradisi ilmu Jawa kuno, tentu orang mendengar istilah ilmu kebatinan. Ini menunjukkan orang Jawa lebih mengutamakan olah rasa atau mengasah batinnya. Sebab dengan mengasah batin terkait spiritualitas lebih mumpuni sehingga bisa mengontrol pikirannya. Bila kita sudah buntu tentu banyak pikiran atau kepikiran sehingga penat bingung mau apa tentu mencari solusi ke sana kemari. Salam Rahayu buat saudaraku di bumi Nusantara tercinta ini. Semoga kita semua diberikan bagas waras selamat dan lancar rejeki dan selalu senantiasa menebarkan welas asih, Rahayu Sagung Dumadi. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi pengalaman, tukar kawruh, yang tentunya selain channel ini untuk hiburan ada manfaat menambah wawasan buat saudaraku sekalian terkait kearifan lokal tentang ilmu Jawa kuno. Selamat bagi saudaraku penggemar ilmu kejawen atau pecinta dunia spiritual dan supranatural yang telah menemukan channel ini, yang tertarik belajar tentang berbagai keilmuan Jawa kuno. Tentunya atas dukungannya jangan lupa yang belum subscribe untuk subscribe channel ini, dan klik like gambar jempolnya, dan silakan jika memberikan komentar, bahkan silakan share agar teman lain mengetahui, sehingga kita bisa saling tukar kawruh sinau bareng. Tema kali ini kita akan ungkap ilmu kebatinan vs ilmu kepikiran. Ilmu Jawa, kekuatan ilmu kebatinan dibandingkan ilmu kepikiran. Ilmu Jawa memiliki kekayaan pengetahuan yang melibatkan berbagai aspek kehidupan, termasuk ilmu kebatinan dan ilmu kepikiran. Kedua jenis ilmu ini memiliki peran penting dalam kebudayaan Jawa, namun ilmu kebatinan seringkali dianggap lebih utama dibandingkan ilmu kepikiran. Artikel ini akan mengulas keutamaan ilmu kebatinan, perbandingannya dengan ilmu kepikiran, serta pentingnya memadukan keduanya dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu kebatinan menyelami kedalaman jiwa. Ilmu kebatinan adalah pengetahuan yang berfokus pada kedalaman batin dan spiritualitas. Ini mencakup berbagai praktik dan ajaran yang bertujuan untuk mencapai harmoni dengan alam semesta, Tuhan, dan diri sendiri. Ilmu kebatinan melibatkan meditasi, doa, laku prihatin, dan pengendalian diri untuk mencapai ketenangan batin dan kebijaksanaan. Keutamaan ilmu kebatinan. 1. Ketenangan dan kedamaian batin. Ilmu kebatinan membantu individu mencapai ketenangan batin, yang penting untuk mengatasi stres dan tekanan hidup. Praktik meditasi dan doa dapat membawa kedamaian dan ketenangan jiwa. 2. Kebijaksanaan dan kepekaan spiritual. Melalui ilmu kebatinan, seseorang dapat mengembangkan kebijaksanaan dan kepekaan spiritual yang mendalam. Ini memungkinkan individu untuk memahami makna hidup dan hubungan dengan Tuhan serta alam semesta. 3. Pengendalian diri dan emosi. Ilmu kebatinan mengajarkan pengendalian diri dan emosi. Ini membantu individu untuk tetap tenang dan bijaksana dalam menghadapi berbagai situasi hidup. 4. Keselarasan dengan alam. Ilmu kebatinan mengajarkan pentingnya menjaga keselarasan dengan alam. Ini mencakup penghormatan terhadap lingkungan dan makhluk hidup lainnya. Ilmu kepikiran, logika dan rasionalitas. Ilmu kepikiran adalah pengetahuan yang berfokus pada logika, rasionalitas, dan pemikiran kritis. Ini mencakup pendidikan formal, sains, dan teknologi yang membantu individu memahami dunia secara rasional dan logis. Keutamaan ilmu kepikiran. 1. Penyelesaian masalah. Ilmu kepikiran membantu individu dalam memecahkan masalah secara logis dan sistematis. Pemikiran kritis memungkinkan seseorang untuk menemukan solusi yang efektif dan efisien. 2. Inovasi dan kemajuan. Ilmu kepikiran mendorong inovasi dan kemajuan dalam berbagai bidang, termasuk sains, teknologi, dan industri. Ini berkontribusi pada perkembangan dan kemajuan masyarakat. 3. Pendidikan dan pengetahuan. Ilmu kepikiran meningkatkan pengetahuan dan pendidikan. Ini membantu individu untuk memahami dunia secara lebih mendalam dan komprehensif. 4. Keputusan rasional. Ilmu kepikiran memungkinkan individu untuk membuat keputusan yang rasional berdasarkan data dan analisis yang objektif. Memadukan ilmu kebatinan dan ilmu kepikiran. Meskipun ilmu kebatinan dan ilmu kepikiran memiliki keutamaan masing-masing, keduanya memiliki kekurangan jika tidak dipadukan dalam kehidupan. Berikut adalah beberapa alasan mengapa penting untuk memadukan ilmu kebatinan dan ilmu kepikiran. 1.
Keseimbangan emosional dan rasional, memadukan ilmu kebatinan dan ilmu kepikiran membantu menciptakan keseimbangan antara emosi dan rasionalitas. Ini penting untuk membuat keputusan yang bijaksana dan tepat. 2. Pengembangan diri yang holistik. Menggabungkan ilmu kebatinan dan ilmu kepikiran memungkinkan pengembangan diri yang holistik. Ini mencakup perkembangan spiritual, emosional, intelektual, dan fisik. 3. Harmoni dalam kehidupan. Memadukan kedua ilmu ini membantu menciptakan harmoni dalam kehidupan. Ini memungkinkan individu untuk menjalani kehidupan yang seimbang dan bermakna. 4. Kebijaksanaan dan pengetahuan. Dengan memadukan ilmu kebatinan dan ilmu kepikiran, individu dapat mengembangkan kebijaksanaan yang mendalam dan pengetahuan yang luas. Ini penting untuk memahami dunia secara komprehensif dan bijaksana. Perbedaan kekuatan dalam ilmu kepikiran dan ilmu kebatinan. Ilmu kepikiran dan ilmu kebatinan adalah dua pendekatan yang berbeda dalam memahami dan menghadapi kehidupan. Masing-masing memiliki kekuatan unik yang berkontribusi pada pengembangan diri dan pemecahan masalah. Berikut adalah perbedaan utama dalam kekuatan kedua jenis ilmu tersebut. Ilmu kepikiran. Ilmu kepikiran berfokus pada aspek rasionalitas, logika, dan pemikiran kritis. Ini mencakup pendidikan formal, sains, teknologi, dan analisis data. Kekuatan utama ilmu kepikiran meliputi 1. Pemecahannya masalah rasional. Kekuatan, ilmu kepikiran memungkinkan individu untuk menganalisis masalah secara sistematis dan logis, menemukan solusi yang efektif dan efisien. Contoh, menggunakan metode ilmiah untuk menemukan obat penyakit atau menerapkan teknik manajemen untuk meningkatkan efisiensi perusahaan. 2. Inovasi dan kemajuan teknologi. Kekuatan, ilmu kepikiran mendorong penemuan dan inovasi yang membawa kemajuan teknologi dan peradaban. Contoh, pengembangan teknologi informasi, rekayasa genetik, dan pencapaian luar angkasa. 3. Keputusan berdasarkan data. Kekuatan, ilmu kepikiran membantu dalam membuat keputusan berdasarkan data dan bukti yang objektif. Contoh, analisis statistik untuk menentukan strategi bisnis yang optimal, atau penelitian ilmiah untuk mengembangkan kebijakan publik yang efektif. 4. Pendidikan dan pengetahuan. Kekuatan, ilmu kepikiran meningkatkan pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan formal dan pelatihan. Contoh, memperoleh gelar akademik dalam bidang teknik, ekonomi, atau kedokteran untuk meningkatkan karir dan kontribusi kepada masyarakat. Ilmu kebatinan. Ilmu kebatinan berfokus pada aspek spiritual, emosional, dan batiniah. Ini melibatkan meditasi, doa, introspeksi, dan pengembangan diri secara spiritual. Kekuatan utama ilmu kebatinan meliputi 1. Ketenangan dan kedamaian batin. Kekuatan, ilmu kebatinan membantu individu mencapai ketenangan dan kedamaian batin, mengurangi stres dan kecemasan. Contoh, praktik meditasi dan doa yang membawa ketenangan pikiran dan kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari. 2. Kebijaksanaan dan kepekaan spiritual. Kekuatan, ilmu kebatinan mengembangkan kebijaksanaan dan kepekaan spiritual, memungkinkan individu memahami makna hidup dan hubungan dengan Tuhan. Contoh, laku prihatin atau kontemplasi yang membawa pencerahan spiritual dan pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan. 3. Pengendalian diri dan emosi. Kekuatan, ilmu kebatinan mengajarkan pengendalian diri dan emosi, membantu individu tetap tenang dan bijaksana dalam berbagai situasi. Contoh, teknik pernapasan dan meditasi yang membantu mengelola emosi dan reaksi terhadap stres. 4. Keselarasan dengan alam dan diri sendiri. Kekuatan, ilmu kebatinan mendorong keselarasan dengan alam dan diri sendiri, menciptakan kehidupan yang seimbang dan harmonis. Contoh, praktik spiritual yang menekankan penghormatan terhadap alam dan makhluk hidup lainnya, serta refleksi diri yang mendalam. Memadukan ilmu kepikiran dan ilmu kebatinan. Keduanya, ilmu kepikiran dan ilmu kebatinan, memiliki kekuatan yang saling melengkapi. Memadukan kedua jenis ilmu ini dalam kehidupan sehari-hari dapat menciptakan keseimbangan yang harmonis antara rasionalitas dan spiritualitas. Berikut adalah beberapa manfaat memadukan kedua ilmu tersebut. 1. Keputusan bijaksana dan rasional. Dengan memadukan analisis logis dari ilmu kepikiran dan kebijaksanaan batin dari ilmu kebatinan, individu dapat membuat keputusan yang bijaksana dan rasional. 2.
Pengembangan diri yang holistik. Memadukan kedua ilmu ini memungkinkan pengembangan diri yang menyeluruh, mencakup aspek intelektual, emosional, spiritual, dan fisik. 3. Harmoni dalam kehidupan. Keseimbangan antara ilmu kepikiran dan ilmu kebatinan membantu menciptakan kehidupan yang harmonis dan bermakna, baik dalam konteks pribadi maupun sosial. Ilmu Jawa menekankan pentingnya ilmu kebatinan yang lebih utama dibandingkan ilmu kepikiran, namun mengajarkan bahwa keseimbangan antara keduanya adalah kunci untuk mencapai kehidupan yang harmonis dan bermakna. Ilmu kebatinan membawa kedamaian dan kebijaksanaan batin, sementara ilmu kepikiran menawarkan solusi logis dan inovasi. Dengan memadukan keduanya, kita dapat mencapai pengembangan diri yang holistik dan menjalani kehidupan yang lebih seimbang dan bijaksana. Ilmu kepikiran dan ilmu kebatinan memiliki kekuatan unik yang dapat memberikan kontribusi besar pada kehidupan manusia. Ilmu kepikiran menawarkan pemecahan masalah rasional, inovasi, dan kemajuan teknologi, sementara ilmu kebatinan menyediakan ketenangan batin, kebijaksanaan spiritual, dan pengendalian diri. Dengan memadukan kedua pendekatan ini, kita dapat mencapai keseimbangan yang harmonis, mengembangkan diri secara holistik, dan menjalani kehidupan yang lebih bermakna dan seimbang. Antara ilmu kebatinan dan ilmu kepikiran ibarat two in one, keduanya memiliki tujuan atau keinginan. Batin yaitu rasa, pikiran yaitu cipta, harus dipadukan dan disinkronkan sehingga terwujudnya karsa atau kehendak. Yakni hana caraka, hana, ada, ka, cipta, ra, rasa, ka, karsa, yakni ada cipta rasa dan karsa. Sehingga kepikiran tetap terkontrol dengan kebatinan, dikolaborasikan keduanya seperti wadaran hana caraka. Semoga tayangan video ini, selain sebagai hiburan diharapkan juga menambah wawasan kita semua, terkait adanya budaya kearifan lokal yang membahas hal spiritual dan supranatural warisan leluhur Jawa. Terima kasih atas dukungannya, semoga channel Om Kris makin berkembang. Salam sukses, sehat dan lancar rejeki. Semoga kita semua selamat, slumun, selamat, damai sejahtera selalu. Rahayu.